Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firma Yunita, mahasiswa Ilmu Keperawatan Anpulan Unisa 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang perawatan endotracheal tube. Nah, perawatan endotracheal tube ini dilakukan untuk menjaga mulut pasien yang terpasang ET itu tetap bersih dan menjaga agar tidak ada kerusakan pada mukosa mulut dan mulut pasien yang terpasang ET dalam jangka waktu yang lama. Endotracheal tube ini dipasang pada pasien-pasien ketika pasien akan dilakukan pembiusan atau untuk membantu pasien bernafas ketika pasien tidak sadarkan diri atau punya gagal nafas atau mengalami gagal nafas. Nah, alat yang dibutuhkan yaitu ada suction sheet, ada plester atau hipafix, sarung tangan, kapas alkohol, kasa pembersih mulut, kasa bersih, handuk untuk lidah, kemudian cairan pembersih mulut dan cairan NaCl. Dan tak lupa juga sarung tangan, plastik sampah medis atau bengkok. Dan kalau perlu apron bagi perawat untuk perlindungan diri, untuk APD. Nah, tahap persiapan, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap persiapan itu ada, kita harus tahu identitas pasien termasuk rekam medisnya, riwayat penyakitnya, lalu mencuci tangan, mempersiapkan alat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian kita masuk ke tahap interaksi. Tahap interaksi ini ada berikan salam dan panggil nama pasien. Ada beberapa pasien yang dipasang ET pun dia masih sadar, tapi ada juga yang tidak sadarkan diri. Nah, kalau misal kita masih sadar, kita panggil nama pasien, kita cocokkan dengan gelang dan rekam medis pasien. Kemudian setelah itu kita berikan penjelasan kenapa harus dilakukan perawatan. Nah, setelah kita jelaskan kenapa harus diberikan perawatan, kita jelaskan prosedur, lalu jelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan. Hal ini juga bisa dilakukan kepada keluarga. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak sadarkan diri, kita bisa jelaskan kepada keluarga. Nah, kita masuk ke tahap kerja. Memulai tindakan dengan cuci tangan, memakai APD seperti masker, sarung tangan, menyiapkan alas pelindung. Menyiapkan alas pelindung, boleh handuk, boleh disposable underpad seperti itu di dada pasien agar tidak kalau misalnya nanti ada muncratan cairan itu tidak mengotori baju dan pakaian pasien. Nah, lalu lakukan suction ET dan nasofaring dan orofaring. Kemudian bersihkan mulut dan lidah secara adekuat. Siapkan plester 8 sampai saya tadi lupa menyebutkan plester ya. Siapkan plester 8 sampai 15 cm itu 2 helai. Kemudian setelah dilakukan perawatan mulut, lepaskan plester dalam memfiksasi ETT. Tapi tangan kita yang sebelah kiri itu menahan ETT agar tidak terlepas. Kemudian kita lepaskan plester. Lepaskan plester ETT, kemudian kita bersihkan daerah atau kulit sekitar ETT dengan kasa yang dibasahi dengan NaCl. Kemudian setelah kita bersihkan, kita keringkan dengan kasa yang kering dan tetap harus mempertahankan fiksasi dari ETT tersebut. Kemudian kita sudah siapkan plester yang baru, kita pasang kembali ke ETT. Dan kemudian kita cek posisi dengan melakukan auskultasi suara paru. Sebelum kita pasang, kita bisa pindahkan, misalnya ET tadi di sebelah kiri, kita bisa pindahkan ke sebelah kanan tapi dengan mempertahankan kepatenan dari ET tersebut. Nah, setelah kita pindahkan, kita cek kembali auskultasi suara paru, kemudian kita bereskan peralatan. Nah, tahap kerja sudah selesai, kita masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, kita harus mengevaluasi produk sekret, jumlah, warna, kekentalan yang kita suction tadi pada ETT, oral dan nasal. Kemudian setelah itu kita dokumentasikan, kita lepas sarung tangan, kemudian kita cuci tangan, kita dokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan dalam rekam medis pasien.
berupa ada tidaknya infeksi, tanda infeksi, atau evaluasi dari produk sekret tersebut, kemudian rencana tindak lanjut untuk melakukan perawatan ETT selanjutnya kapan. Nah, itu adalah penjelasan dari saya tentang perawatan ET. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.